Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke video kedua dalam koperasi. Setelah sebelumnya kita belajar tentang sejarah koperasi dan definisi koperasi di video 1, sekarang kita masuk ke video 2 tentang pengelolaan koperasi. Nah, sekarang di sini kita akan lebih mendalami tentang koperasi, di antaranya yang pertama, kita akan belajar tentang perangkat koperasi. Jadi apa sih yang ada dalam koperasi itu? Khususnya koperasi internal dan koperasi eksternal. Internal itu yang ada di dalam koperasinya, eksternal itu perangkat yang ada di luar koperasinya. Selanjutnya yang kedua, kita belajar tentang sumber permodalan koperasi. Jadi dari mana sih modalnya? Awal modalnya dari mana koperasi ini bisa bergerak gitu. Yang ketiga, kita akan belajar tentang sisa hasil usaha. Jadi kemana laba koperasi ini diberikan gitu. Siapa saja orang yang bisa menikmati laba koperasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perangkat organisasi koperasi. Dalam perangkat organisasi koperasi terbagi menjadi dua, yaitu ada struktur internal koperasi atau struktur dalam koperasinya, dan ada struktur eksternal koperasi, yaitu struktur luar. Jadi bagaimana sih tingkatan koperasi, tingkatan kota, tingkatan provinsi, tingkatan negara, bahkan ibu kota, nanti ada. Oke, dalam struktur internal organisasi, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 21, perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Nah, akan tetapi di sini akan digambarkan secara lengkap, bahkan dengan pengelola di sini. Nah, di sini ada garis oranye adalah garis perintah atau garis komando, dan garis biru adalah garis pertanggungjawaban. Jadi dalam koperasi semuanya dimulai dari rapat anggota. Nah, di sini ada rapat anggota, ada pengurus, ada pengelola, dan ada pengawas. Nah, kita akan bahas satu persatu di antaranya dari rapat anggota. Nah, rapat anggota ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang bertugas menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan umum dalam organisasi dan koperasi. Beberapa keputusan penting biasanya dibuat dalam rapat anggota. Di antaranya, yang pertama, membuat tujuan koperasi. Jadi tujuan atau awal mula lah bisa disebutnya. Awal mula segala yang akan dilakukan dalam koperasi itu dibuat dalam rapat anggota. Di antaranya tujuan. Misalkan mau dibawa kemana nih arah koperasi ini? Apakah koperasi simpan pinjam? Apakah koperasi konsumsi? Atau misalkan koperasi konsumsi gitu. Nah, ini di awal mula dibuatnya itu dalam rapat anggota. Yang pertama, tujuan koperasi. Yang kedua, membuat anggaran dasar. Anggaran dasar itu membuat rincian dana atau anggaran, khususnya dalam 1 tahun tutup buku. Jadi apa saja sih yang kita perlukan, apa saja yang harus kita beli, atau misalkan modal, berapa sih modal yang kita butuhkan gitu. Nah, itu dibuat dalam rapat anggota. Yang ketiga, pembagian hasil usaha. Nah, pembagian hasil usaha ini diberikan kepada semua anggota. Jadi kalau pengurus dan pengawas itu ada beda lagi, namanya bayaran biasa. Tapi kalau hasil usaha itu diberikan kepada anggota. Selanjutnya, yang keempat, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengelola dan bahkan pengawas itu dalam rapat anggota. Yang kelima, menentukan penggabungan, peleburan, pembagian, dan bahkan pembubaran koperasi. Jadi rapat anggota ini bisa dibilang suatu kegiatan tertinggi lah dalam koperasi, karena segala keputusan, segala penentuan dibuatnya dalam rapat anggota. Nah, setelah rapat anggota, ini ada garis komando. Rapat anggota itu bisa memerintah pengurus, pengawas, dan pengelola. Oke, kita bahas dulu pengurus. Siapa sih pengurus gitu? Nah, pengurus ini merupakan pelaksana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi. Pengurus dipilih oleh anggota dan memiliki masa jabatan paling lama itu 5 tahun. Nah,
Pengurus ini memiliki beberapa tugas, di antaranya yang pertama, melaksanakan keputusan-keputusan yang telah dibuat dalam rapat anggota. Nah, misalkan di sini dalam rapat anggota diputuskan kita akan membuat koperasi simpan pinjam. Nah, yang mengurus siapa? Ya ini pengurusnya. Gitu. Yang kedua, mengajukan rancangan-rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Nah, sumber ADART yang tadi itu dari pengurus. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Nah, yang menyelenggarakan rapat itu pengurus. Jadi si anggota, semua anggota itu tinggal datang aja, tinggal menghadiri gitu. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib. Nah, itu tugas pengurus. Nah, pengurus ini mempunyai garis komando kepada pengelola. Nah, pengelola ini adalah pelaksana harian kegiatan koperasi yang diangkat oleh pengurus atas persetujuan rapat anggota. Nah, misalkan membuat koperasi konsumsi, kan berbentuknya toko. Kalau toko pasti ada kasir, pasti ada yang istilahnya yang menata, yang beberes, yang membersihkan. Nah, itu namanya pengelola. Di sini bisa disebut pekerja lah pengelola itu. Itu diangkat sama pengurus dan disetujui oleh rapat anggota. Sekarang kepada bagian pengawas. Nah, pengawas ini kalau lihat garis komando ini dari rapat anggota, garis komandonya, dan bertanggung jawabnya juga kepada rapat anggota. Akan tetapi pengawas ini nggak ada garis perintah atau garis komando. Jadi dia itu hanya bertanggung jawab terhadap rapat anggota, tidak memberikan perintah kepada perangkat organisasi lain. Nah, pengawas ini dia memiliki tugas melaksanakan pengawasan atas kerja pengurus dan membuat laporan secara tertulis tentang pelaksanaan pengawasannya. Jadi si pengawas ini dia hanya mengawasi baik itu pengurus, jadi bagaimana sih kerjanya? Apakah sudah sesuai dengan yang dibuat atau yang diputuskan dalam rapat anggota? Apakah targetnya sesuai dengan target terkejar gitu? Nah, itu dilihat oleh pengawas. Nah, setelah kita bahas struktur internal organisasi, sekarang kita lebih besar lagi pembahasannya, yaitu struktur eksternal organisasi. Jadi struktur di luar koperasi kecil itu sendiri atau internal itu sendiri. Ya. Nah, struktur eksternal organisasi berhubungan dengan penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu. Penggabungan ini dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, kemudahan, mendapat modal dan kebutuhan lainnya. Oke, kalau kita lihat di sini ada koperasi induk, ada koperasi gabungan, ada koperasi pusat, ada koperasi primer, dan paling kecil ada anggota koperasi primer, atau ini bisa disebut anggota koperasi. Nah, kita bahas dari yang pertama, dari yang paling atas, yaitu koperasi induk. Nah, koperasi induk ini adalah gabungan paling sedikitnya 3 koperasi gabungan. Jadi 3 koperasi gabungan ini bisa bergabung dan membuat koperasi induk. Nah, biasanya koperasi induk ini berkedudukan di ibu kota negara. Nah, itu koperasi induk. Yang kedua, ada koperasi gabungan. Nah, kalau koperasi gabungan ini paling sedikitnya adalah gabungan 3 koperasi pusat. Nah, koperasi gabungan ini berkedudukan di ibu kota provinsi. Jadi jelas ya, ini di provinsi, ini di ibu kota negara. Nah, sekarang yang ketiga, koperasi pusat. Nah, koperasi pusat ini adalah gabungan paling sedikitnya 5 koperasi primer. Jadi 5 koperasi primer bergabung, nah bisa membuat koperasi pusat. Koperasi pusat ini berkedudukan di kota ataupun kabupaten. Nah, ini koperasi pusat. Nah, sekarang kita turun lagi ke koperasi primer. Kalau koperasi primer adalah koperasi yang merupakan perkumpulan dari sedikitnya 20 orang yang bergabung dengan tujuan yang sama. Nah, biasanya wilayah koperasi primer ini biasanya seperti kecamatan, desa, dalam lembaga pemerintahan, bahkan bisa sekolah-sekolah.
Nah, koperasi di sekolah kita itu termasuk juga ke dalam koperasi primer. Kalau anggota koperasi primer adalah individu anggota tersebut. Jadi untuk membuat koperasi primer ini paling sedikit itu 20 anggota. Nah, 20 orang bergabung dengan tujuan yang sama, ingin mendirikan koperasi, mereka akan membuat koperasi primer itu sendiri. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang struktur organisasi koperasi, bagian kedua kita akan mendalami tentang sumber permodalan koperasi. Jadi dari mana sih koperasi ini dapat uang untuk mendirikan koperasi tersebut? Gitu. Ada dua sumber. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri itu dari anggota, dari intern koperasi tersebut. Ada juga dari luar, yaitu modal pinjaman. Nah, kalau modal sendiri, yang pertama ada namanya simpanan pokok. Simpanan pokok ini merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Jadi kalau kalian nanti misalkan masuk ke dalam suatu koperasi, biasanya ada simpanan pokok dulu. Jadi harus membayar besaran uang yang telah disetujui dalam rapat anggota gitu. Kalau mau menjadi anggotanya. Yang kedua, ada namanya simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar tiap bulan dengan jumlah yang sama. Simpanan wajib ini tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota koperasi. Nah, udah mulai terbayangkan kalau simpanan pokok itu awal masuk, kalau simpanan wajib itu dibayarkan tiap bulan. Nah, itu yang menjadi sumber modal. Dibayarkan tiap bulan oleh anggota. Misalkan ada 20 anggota. Satu anggota membayar sebulannya 10.000. Berarti dalam satu bulan koperasi tersebut bisa mengumpulkan 200.000 dari 20 anggota tersebut. Nah, itu simpanan wajib. Yang ketiga, ada dana cadangan. Dana cadangan ini sama seperti simpanan, akan tetapi dapat diambil sewaktu-waktu. Jadi gini, maksud dana cadangan ini koperasi mendapatkan untung. Nah, untungnya itu biasanya dipotong dulu untuk dana cadangan. Sisanya baru dibagikan kepada anggota koperasi yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu pasti semuanya membayar. Oke, yang keempat itu ada hibah. Hibah itu merupakan sejumlah uang atau barang modal yang diterima dari pihak lain yang bersifat pemberian dan tidak mengikat. Maksud tidak mengikat itu tidak ada bayar sewa, tidak ada bayar cicilan. Jadi pure memberi barang ataupun memberi uang dari orang lain ataupun dari anggota. Itu hibah namanya, pemberian lah. Simpelnya. Nah, sekarang kita menuju ke modal pinjaman. Kalau modal pinjaman bisa bersumber yang pertama dari anggota. Anggota itu bisa anggota koperasinya sendiri ataupun anggota koperasi lain. Nah, yang kedua bisa pinjam dari koperasi lain dan atau anggotanya yang tadi ya dari anggota lain bisa pinjam dari koperasi lain. Yang ketiga bisa dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, kita udah belajar nih tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, pastilah sedikit banyaknya udah pada tahu. Yang keempat, dari penerbit obligasi dan surat hutang lainnya. Obligasi apa? Surat penerbit hutang atau surat hutang lah. Itu obligasi. Sisa hasil usaha atau yang biasa kita singkat SHU. Nah, sebelum kita ke pembagian sisa hasil usahanya atau laba koperasi, terlebih dahulu kita harus tahu dulu tentang pengertian dari SHU. Maaf. Apa sih itu SHU gitu kan? SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan beban, penyusutan, pajak, dan kewajiban lain dalam tahun buku yang bersangkutan. Jadi intinya ini merupakan laba koperasi. Laba selama apa? Selama 1 tahun. Tapi yang kita akan hitung atau kita bagi-bagi itu laba bersih. Artinya, labanya itu dikurangi dulu dengan beban, penyusutan, pajak, dan kewajiban lain. Gitu. Nah, setelah kita dapatkan laba bersih,
Nanti kita bagi lagi. Ada SHU yang berasal dari anggota dan ada SHU yang berasal dari non-anggota atau pembeli masyarakat. Nah, SHU anggota dan non-anggota ini bisa diartikan seperti ini. Misalkan kita buatnya koperasi konsumsi. Kan kalau konsumsi itu menjual makanan atau bahan-bahan atau peralatan rumah tangga. Nah, yang beli ke koperasi konsumsi itu pastikan ada anggota, ada masyarakat. Kalau anggota, dia yang memberikan modal, dia yang mengelola lewat rapat anggota, dia juga yang mendapat laba. Jadi si anggota ini dia beli ke koperasi misalkan, nah nanti labanya itu dia dapat juga. Dan juga ada laba dari non-anggota. Nah, sekarang kita bahas dulu SHU yang berasal dari transaksi dengan anggota. Nah, labanya itu yang pertama dikurangi dulu. Surplus hasil usaha disisihkan untuk dana cadangan. Jadi yang pertama disisihkan dulu untuk dana cadangan. Sisanya yang pertama transaksi usaha anggota dengan koperasi. Maksudnya ini diberikan kepada anggota sebanding dengan transaksi usaha. Transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota tersebut dengan koperasi. Misal, Bapak itu adalah anggota koperasi. Nah, koperasinya koperasi konsumsi. Kan Bapak sering beli ke sana. Sering beli. Nah, nanti Bapak akan mendapatkan laba sesuai transaksi Bapak ke koperasi tersebut. Kalau transaksi Bapak banyak, berarti labanya akan banyak. Tapi kalau transaksi atau belinya sedikit, pasti labanya juga sedikit. Yang kedua, anggota sebanding dengan simpanan modal. Maksudnya, ini adalah jadi sebanding dengan simpanan modal di awal. Jadi jika simpanannya besar, maka labanya juga besar. Kalau simpanannya kecil, ini dari simpanan wajib dan simpanan pokok, maka mendapat labanya pun kecil. Yang ketiga, ini pembayaran bonus. Bonus kepada siapa? Kepada pengawas, kepada pengurus, kepada karyawan. Nah, besarnya bonus ini ditetapkan berdasarkan keputusan rapat anggota. Misalkan kita membayar karyawan sebulan 1 juta. Kita membayar pengawas 1 bulan misalkan 500.000. Nah, itu ditetapkan dalam rapat anggota. Yang keempat, pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan atau misalkan kepada kewajiban lain dan atau penggunaan lain yang ditetapkan dalam rapat anggota. Nah, kalau tadi SHU yang berasal dari transaksi dengan anggota, nah sekarang SHU atau laba yang berasal dari transaksi dengan non-anggota atau dari masyarakat. Nah, kalau SHU dari non-anggota biasanya tidak boleh dibagikan kepada anggota koperasi. SHU-nya itu. Jadi labanya beda lagi, tidak boleh dibagikan ke anggota koperasi. Labanya digunakan yang pertama untuk mengembangkan usaha koperasi. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada anggota. Ini bisa jadi untuk pelatihan anggota koperasi, pengelola ataupun pengawas koperasi tersebut. Nah, terus ada muncul pertanyaan, bagaimana jika koperasi tersebut tidak ada laba? Misalkan nih, udah 1 tahun usaha, ternyata koperasi itu tidak ada laba karena misalkan pengelolanya teledor. Pengurusnya tidak bisa memilih pengelola misalkan. Nah, jika itu terjadi, maka dapat menggunakan dana cadangan pada tahun sebelumnya. Untuk apa? Menutup kerugian. Nah, misalkan jika dana cadangannya tidak cukup, defisit tersebut atau kekurangannya bisa diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja koperasi pada tahun berikutnya atau tahun depan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu proses pendirian koperasi. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita bisa membuat koperasi dari nol? Dan apa saja yang dibutuhkan dalam pendirian koperasi? Oke, yang pertama kita harus membentuk panitia yang terdiri dari, yang pertama ada ketua,
yang kedua sekretaris, dan yang ketiga bendahara. Nah, jadi yang pertama dilakukan membentuk panitia inti terlebih dahulu. Oke, setelah ada panitia inti dan misalkan sudah ada nih calon anggotanya 20 orang, maka bisa membentuk rapat pembentukan koperasi. Nah, tahap kedua yaitu pelaksanaan pembentukan rapat koperasi. Nah, yang pertama syaratnya itu paling sedikit harus dihadiri oleh 20 orang. 20 orang ini siapa? Misalkan calon anggota. Karena syarat mendirikan koperasi, khususnya koperasi primer, itu paling sedikit adalah 20 orang. Yang kedua, dihadiri oleh pejabat setempat yang berwenang. Nah, kenapa sih harus ada pejabat? Gini. Karena dalam pendirian koperasi itu diharuskan supaya apa sih ada pejabat? Yang pertama, memberikan pengarahan yang berkenan dengan pembuatan koperasi. Jadi jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan kepada pejabat tersebut. Yang kedua, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan koperasi. Yang ketiga, sebagai narasumber jika ada pertanyaan. Yang keempat, meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat. Nah, itu fungsi adanya pejabat setempat. Yang ketiga, dihadiri oleh notaris pembuat akta koperasi. Ini kalau bisa harusnya dihadiri oleh notaris, tapi jika ada nanti bisa digantikan. Nah, tahap selanjutnya yaitu pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris. Nah, misalkan nih timbul pertanyaan, Pak, kan di semua tempat tidak ada yang tidak ada notaris gitu kan? Tidak di semua tempat ada notaris. Maksudnya gitu. Nah, gimana jika di tempat tersebut tidak ada notaris? Nah, jika tidak ada, maka akta pendirian koperasi dapat dibuat oleh camat yang telah disahkan sebagai pejabat pembuat akta koperasi oleh menteri. Nah, jadi bisa diganti oleh camat, misalkan kalau tidak ada notaris. Nah, sekarang tahapannya udah membuat akta pendirian koperasi. Nah, dalam akta ini ada beberapa yang termuat, diantaranya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, nomor serta tanggal pengesahan Badan Hukum Koperasi, pendirian bagi koperasi primer. Nah, yang selanjutnya ada susunan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan pengawas, dan pengurus yang pertama kali diangkat. Nah, sebelumnya itu semua anggota. Yang keduanya ini untuk para pengawas dan pengurus. Jadi udah ada pemilihannya, pengawas dan pengurus. Nah, setelah ada akta pendirian koperasi, selanjutnya akta pendirian koperasi diajukan kepada menteri untuk mendapat pengesahan secara badan hukum. Nah, dalam pengajuan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, aktanya itu diterima. Kalau diterima oleh menteri, maka akan mendapatkan nomor badan hukum dan resmi berbadan hukum. Artinya koperasi bisa langsung dijalankan. Nah, jika misalkan opsi kedua, yaitu ditolak. Kalau ditolak, maka dalam jangka waktu 30 hari paling lama, menteri harus menolak permohonan secara tertulis disertai alasannya. Nah, jika misalkan akta pendiriannya ditolak oleh menteri, maka koperasi bisa memperbaiki dan bisa mengajukan lagi kepada menteri.